Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Kali ini saya mau cerita mengenai kata pelaut, berlayar, dan juga nanti saya cerita mengenai kru yang bekerja di atas kapal ya teman-teman ya. Jadi sebelum saya ngebahas mengenai kru yang bekerja di atas kapal, sedikit saya mau menjelaskan ke teman-teman perbedaan terminologi kata pelaut dan berlayar. Jadi gini teman-teman, suatu ketika ada yang bertanya, apa kerjanya? Dijawab berlayar. Kemudian ada juga ketika ditanya kerjanya apa? Dijawab pelaut. Jadi sebenarnya kata pelaut dan berlayar jika dikaitkan dengan pekerjaan itu dua kata yang memiliki berbeda pengertian teman-teman. Kalau teman-teman ingin berlayar, cukup membeli tiket kapal, ya, entah itu kapal penyeberangan atau kapal penumpang gitu ya. Kemudian teman-teman ke pelabuhan, naik ke atas kapal, teman-teman ikut kapal itu berlayar, diantar sampai ke tujuannya teman-teman. Nah itu teman-teman sudah dikatakan berlayar, tetapi dengan status penumpang, dan nanti nama teman itu masuk ke dalam manifest penumpang. Sementara seseorang yang melewati serangkaian proses rekrutmen oleh sebuah perusahaan pelayaran dengan maksud untuk bekerja di salah satu kapal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, ya, kemudian setelah dia di-approve, dia diberikan kontrak kerja, naik ke atas kapal, ikut kemanapun kapal itu berlayar, dan namanya masuk di dalam kru list kapal, itulah yang disebut dengan pelaut. Jadi teman-teman sudah bisa ngebedain ya. Kalau nanti ada yang tanya pekerjaannya apa, ya kalau sekedar hanya berlayar berarti bukan pelaut, tetapi kalau sudah masuk ke dalam kru list kapal, dipekerjakan oleh perusahaan pelayaran tersebut, maka dia adalah pelaut. Oke, sekarang saya mau cerita sedikit mengenai kru yang bekerja di atas kapal ya teman-teman. Nah kalau sudah kru berarti sudah pasti pelaut. Jadi suatu ketika ada yang bertanya kepada saya, Bang, apakah bekerja di atas kapal background pendidikannya atau basic pendidikannya harus pelayaran? Jadi enggak ya teman-teman ya. Penjelasannya seperti ini. Saya mulai dari jenis kapal dulu ya teman-teman ya. Banyak yang mungkin belum memahami bahwasanya begitu banyak jenis kapal yang beroperasi di lautan ya teman-teman ya. Jenisnya banyak banget. Kenapa? Karena memang sebagian besar kebutuhan manusia itu diangkut melalui kapal, apalagi dalam jumlah besar. Misal gula, beras, tepung itu diangkut oleh kapal jenis bulk carrier ya, atau kapal curah. Kemudian barang-barang yang dikemas ya dalam bentuk kontainer akan diangkut oleh kapal kontainer. Kemudian nanti ada pasir, mungkin dalam bag semen ya, atau misalnya plywood gitu ya, kayu. Nah, macam-macam lah itu diangkut oleh kapal kargo. Kemudian juga kalau kita berbicara mengenai minyak ya, minyak itu baik itu minyak produk atau minyak olahan, kemudian minyak mentah ya, itu diangkut oleh kapal oil tanker. Bahan baku chemical untuk pabrik ya, membuat kancing, membuat telepon, baju, sepatu dan seterusnya ya, dalam jumlah besar itu akan diangkut oleh kapal juga teman-teman. Kemudian ada juga kapal-kapal yang beroperasi di daerah offshore yang mendukung untuk proses eksplorasi atau pengeboran minyak dan gas. Seperti saya saat ini ya, saya bekerja di salah satu jenis kapal yang ada di offshore teman-teman. Nah, dikarenakan banyaknya jenis kapal yang beroperasi ya, disesuaikan dengan kebutuhannya, maka
kru-kru yang bekerja di atas kapal tersebut pun memiliki jabatan yang berbeda-beda, teman-teman. Saya persempit penjelasan saya ini ke jenis kapal di offshore aja, seperti di kapal saya saat ini, teman-teman. Nah, jadi saya kembali lagi, apakah backgroundnya harus pelayaran? Jawabannya tidak, teman-teman. Ya. Jadi ada memang kru kapal dengan jabatannya, dia memang harus backgroundnya dari pelayaran, artinya sekolah pelayaran atau kuliah pelayaran. Tetapi ada beberapa jabatan tidak atau bukan merupakan pelayaran. Ya. Oke, nanti saya akan tunjukkan ke teman-teman di kru list yang ada di kapal ini dengan berbagai macam jabatannya. Tapi yang mau saya katakan begini, teman-teman, baik itu yang backgroundnya pelayaran atau yang tidak, harus memiliki standar minimum sertifikat yang diwajibkan sesuai dengan peraturan internasional. Jadi kalau jabatan yang memang backgroundnya pelayaran, tentu nanti selain sertifikat minimum yang saya katakan tersebut, ada lagi sertifikat kompetensi yang memang semuanya itu berasal dari pelayaran, ya, baik itu sekolah ataupun kuliah di pelayaran. Tetapi untuk jabatan-jabatan lain yang memang dia dibutuhkan di atas kapal, tetapi backgroundnya bukan pelayaran, tetap harus memiliki standar minimum sertifikat. Jumlahnya tidak banyak, teman-teman. Jumlahnya ya antara 4 sampai 5 lah ya, untuk standar minimumnya. Selebihnya orang tersebut harus didukung dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatannya, teman-teman. Ya. Oke, saya akan tunjukkan aja langsung kru di atas kapal ini dengan masing-masing jabatan dan fungsinya ya. Oke, teman-teman, saya akan tunjukkan ke teman-teman ya kru list yang ada di atas kapal ini ya. Nah, ini ada kru list. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah standar informasi yang harus ada di dalam sebuah kru list kapal. Ya, mulai dari nama, jabatan, atau kebangsaan ya, dan informasi-informasi lainnya nanti. Tapi saya bahas yang di sini aja, yang di awal-awal ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya membaginya menjadi 2 bagian, yaitu 18 orang ini marine crew, dan kemudian ada hookup crew yang merupakan kru yang bekerja di project offshore di mana kapal ini beroperasi. Ada 30 orang ya, teman-teman ya. Oke, nah jadi total pelaut atau kru yang ada di atas kapal ini ada 48 orang, teman-teman ya. Nah, mulai dari jabatan yang paling tinggi itu ada master, itu ada saya di nomor 1. Kemudian teman-teman bisa lihat juga ada chief officer ya, second officer, dan seterusnya. Nah, kebetulan kapal ini krunya itu mix dari berbagai kebangsaan. Orang Indonesia itu hanya ada 5 ya, mulai dari master, chief officer, chief engineer, second engineer, dan 1 orang jurumudi. Yang lainnya campur ya. Teman-teman bisa lihat dari Jordan, India, Filipina, Sri Lanka, dan British juga ada ini. Oke. Nah, jadi yang mau saya jelaskan ya terkait dengan penjelasan saya di awal tadi ya, teman-teman ya. Oke, 18 orang marine crew ini memang background atau basicnya adalah pelayaran. Jadi selain sertifikat wajib minimum yang harus dimiliki, ada sertifikat lainnya juga sebagai pendukung kompetensinya sesuai dengan jabatannya yang tentu sudah diatur di STCW atau Standard Training ya, Certification and Awards Giving ya, itu yang sudah distandarkan oleh internasional. Kemudian untuk hookup crew, mereka ini kan bekerjanya di platform nanti ya, teman-teman ya, di offshore. Jadi
jabatan mereka, ya, sesuai dengan bidang pekerjaannya mereka. Nah, karena mereka harus tinggal di atas kapal dan ikut kemanapun kapal ini berlayar, jadi mereka juga diwajibkan untuk memiliki standar minimum sertifikat yang harus ada, ya, sebagai pelaut. Ya, walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi mereka harus ada, teman-teman, seperti BST, ya, kemudian yang namanya AFF, ya. Selebihnya adalah sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang atau jabatan mereka masing-masing. Ya, seperti teman-teman lihat di sini ada di situ electrical engineer, ya, tentu ada sertifikat pendukung lain yang sesuai dengan kompetensinya sebagai electrician, technician di platform nanti. Kemudian di sini ada juga teman-teman lihat nurse, ya. Nurse ini nomor 16, ya. Selain sertifikat minimum yang harus dimiliki sebagai pelaut, dia juga tentu harus memiliki sertifikat kompetensinya sebagai perawat atau nurse, ya, tentu di bidang medis atau kesehatan. Jadi ini orang-orang ini backgroundnya bukan pelayaran, teman-teman. Sebenarnya mereka itu dengan kompetensi mereka itu bekerja di darat, tetapi karena bidang mereka ini cocok juga untuk bekerja di offshore yang mana harus ikut ke atas kapal, maka untuk bekerja ikut dengan kapal ini mereka harus ada tambahan sertifikat minimum yang tadi saya katakan yang diwajibkan oleh peraturan internasional. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi gambaran buat teman-teman khususnya ingin mencoba bekerja di atas kapal supaya tidak bingung lagi. Kalau memang sudah terlanjur backgroundnya bukan pelayaran, masih bisa, ya, tinggal mencari saja di mana ada proses rekrutmen untuk berbagai posisi di atas kapal. Oke guys, thank you. See you next video.